3. Aku sekarang ini seorang pelajar. Aku punya keluarga yang harmonis. Ayah dan ibuku bekerja sebagai PNS. Namun, kadang ayahku itu orangnya maksaan. Ayah punya prinsip sendiri untuk masa depan anak-anaknya. Menjadi seorang yang sama dengan ayah, yaitu menjadi seorang PNS. Tapi, aku sebenarnya punya minat yang bertolak belakang dengan prinsipnya. Jadi 250 dikali negatif 14 dibagi 7, mending dikali dulu apa dibagi dulu? Mending dibagi dulu nggak sih? Kan 250 dibagi 7 kan lebih gampang nggak sih? Mending dikali dulu lah. Tapi di rumus ini kan dibagi dulu. Ini rumusnya dikali dulu, kan sama aja. Oh iya ya, ini sama aja sih ya. Sama aja kan. Kalian lagi ngapain sih? Lagi belajar ya. Belajar apa? Matematika. Matematika. Kalian nggarap soal aja masih nggak becus. Maaf ya. Kalian itu masih muda, nggak punya semangat belajar, bikin beban saja. Kenapa sih saya marah-marah? Itu loh, bilangin ngomong terus. Sudah lah ya. Halo anak-anak, gimana belajarnya? Susah Bu. Apanya yang susah? Tadi ayah marah-marah sama kita karena kita nggak fokus belajar kelas. Jangan khawatir, ayah itu pengen kalian jadi yang terbaik. Jangan menyerah, lebih giat lagi belajarnya. Iya Bu, kita akan belajar lebih giat lagi ya kan Kak? Ya, itulah yang ingin Ibu dengar dari tadi. Katanya pengen jadi yang terbaik dan juara. Yang satu kan tujuan kalian. Semangat lagi belajarnya. Iya Bu, makasih ya. Iya. Anak-anak ini dibilangin ngeyel, belajar kok nggak beneran. Tapi, udahlah, mereka pasti bisa. Ya, selamat ya juara 1 lagi. Kayaknya kamu emang langganan deh. Iya, bisa konsisten gitu, keren banget. Ah, biasa aja. Kalian juga udah keren masih bisa. Ngomong-ngomong, kalian udah tahu belum nantinya mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi pelukis. Soalnya kayak bagus aja gitu. Hobi itu bisa jadi pekerjaan, kan enak. Kalau aku kayaknya mau jadi dokter deh. Soalnya keren aja gitu, bisa nyembuhin banyak orang. Kalau kamu gimana Kak? Pasti kamu jadi orang penting kan? Yang kayak ayahmu bilang itu, jadi PNS. Iya, aku juga pengennya aku jadi PNS. Tapi sebenarnya aku penasaran sama kita. Seni tari. Kirain kamu nggak ada Tertariknya gitu. sama gitu-gituan. Dulu itu aku pernah diajak ngapus ke sanggar tari. Terus aku tari itu namanya keren. Kalau penasaran coba aja. Siapa tahu kamu jago. Iya, kita kan sering lewat sanggar tari. Kalau kita kesana aja gimana? Kalian lagi ngomongin apa nih? Kayaknya seru. Kita lagi ngomongin cita-cita nih. Kamu gimana? Udah ada cita-cita belum? Aku pengen jadi desainer daerah terkenal. Soalnya kayaknya seru kalau bisa bikin kain tradisional jadi terkenal. Bagus kan? Kalau mau jadi desainer, Mega jadi penari, kan bisa kolaborasi. Kan aku juga belum tentu jadi penari. Karena cuma penasaran doang. Kalau penasaran, coba aja. Kan di sini ada sanggar tari itu kan. Iya, benar tuh. Ayo, gimana kalau kita cari? Yang bener aja, karena nemenin. Yang sih dong. Sin
Ayah, Apa? Aku mau pamit keluar dulu sama teman-teman. Terus ada di jalan? iya. Yuk, Rene. Yuk, lu ngerti gak? Nah, Iga biasanya saya nanti. Akhir-akhir ini saya melihat Ega berada di sanggar tari, Pak. Iya, Pak. Sepertinya dia mengikuti latihan tari yang ada di sanggar itu. Oh, yuk, makasih ya. Makasih. Iya, sama-sama, Pak. Maaf, Pak, tapi kenapa Bapak bertanya tentang itu kepada kami? Nggak apa-apa. Mister, kalian boleh pergi lagi. Saya cuma mau bertanya itu doang. Makasih ya. Iya, Pak, sama-sama. Kalau gitu kami pamit pulang dulu ya, Pak. Oh, ya. Hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu itu sebenarnya dari mana aja sih? Kok akhir-akhir ini sering banget izin keluar tanpa alasan yang jelas? Aku habis ngerjain tugas dari rumah teman aku. Iya, Pong. Kamu jangan bohong loh sama ayah. Enggak ya, aku beneran habis ngerjain tugas di rumah teman aku. Hah? Kamu jangan bohong kamu. Tadi Rizka sama Ika bilang sama ayah kalau kamu kelihatan akhir-akhir ini di sanggar tari. Mana ada kerja kelompok di sanggar tari? Berani sekali kamu bohongin ayah. Dasar anak kurang ajar. Pokoknya ayah itu nggak suka kalau kamu ikut tari-tari atau apapun itu. Sekali lagi kamu ikut tari-tari atau apapun itu, awas saja kamu. Ayah, Hah? aku mau izin ke rumah nenek. Apa ini? Kamu ke rumah nenek? Gak biasanya kamu sendirian ke rumah nenek. Aku hanya ingin mengunjungi nenek. Bisa kamu, sama. Ya, terima kasih ya. Gimana? Boleh keluar? Boleh, aku deh izin. Hah? Izin kemana? Di rumah nenek. Jadi kamu bohongi ayahmu? Enggak. Kalau aku bilang ke sanggar mesti enggak keluar. Tapi kan, kalau nanti ketahuan, bakal muncul masalah yang baru. Nah, iya, apalagi ayahmu udah pernah tahu kalau kamu pernah latihan nari. Nanti kalau ketahuan bohong bisa tambah kacau. Iya, aku tahu. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak mau turun sifat jahat. Aku ngerti ya kalau kamu nggak mau ninggalin dunia tadi. Tapi kan kita harus ngerti. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan ya terus kita. Ya, makasih aku udah siap kok sama kamu. Ya udah, yuk buruan, keburu telat. Kita masih daftar siswa eligible loh. Iya, akhirnya aku cuma nggak masuk kok. Iya, Nah, sekarang kita tinggal nentuin mau daftar kemana. Kamu gimana, Fit? Aku pengennya UB sih, tapi masih deg-degan. Kalau aku sih pengennya ITB, jurusan DKV. Kalau kamu? Aku mau ke ISI. ISI, Institut Seni Indonesia. Cocok sih, tapi yakin diizinin ortu. Ya enggak sih, ayah kan pengennya aku masuk ke Universitas Negeri Malang buat ambil jurusan ilmu pendidikan. Ayah, ibu, aku masuk daftar sesuai eligible. Masya Allah, bangga dia bersama kamu nak. Wih, kakak mau kemana nih nanti kalau habis lulus? Bagus tuh, kamu tinggal milik kan. Kalau itu ya,
kepikiran mau masuk isi. Hah? Isi itu seni Indonesia. Iya ya, aku suka seni. Aku pikir itu tempat yang paling cocok buat Enggak, aku. Ani enggak setuju kamu masuk ke isi. Aku enggak setuju. Tapi ya, Dan kamu masuk Universitas Negeri Malang aja, jurusan pendidikan. Itu yang terbaik buat kamu. tapi aku nggak yakin ya. Dan nggak usah ragu-ragu. Nanti kamu pendidikan itu jelas. Kamu nanti bakalan dapat pekerjaan yang jelas. Nggak kayak seni itu nggak jelas nanti ke depannya gimana. Nah, ayahmu cuma mau yang terbaik buat kamu. Tapi Bu, Udah, Kak, dengerin ayah. Kamu harus daftar Universitas Negeri Malang. ya, aku mau masuk seleksi SNBP. Tapi untungnya nggak masuk. Kalau masuk, mesti bakal masuk univ yang nggak aku suka. Ada apa ya? Ayah, aku mau minta maaf. Tapi jangan marah ya. Aku nggak lolos seleksi. Hah? Kok iso gak lolos? Kok iso? Padahal kamu itu kan murid eligible di sekolahmu. Kok bisa gak lolos? Kan kakak yang lain dari dulu bagus-bagus dapat 3 besar, kenapa SNBP nggak lolos? Ya sudah ya, Eka kan juga sudah berusaha semaksimal mungkin buat dapat nilai bagus. Kalau memang takdirnya nggak lolos ya udah nggak apa-apa. Mungkin belum rezekinya. Yo wis jaga itu. Tapi wis sesuk kudu melu SNBT buat ambil masuk universitas yang ayah pilih. Mentok-mentok kamu kemungkinan terburuknya, kamu harus masuk universitas swasta yang ayah pilih. Tapi itu jangan sampai. Sudah. Ega, gimana hasil SNBP kamu? Kamu lolos? Belum? Nggak Nggak lolos. lolos. Enggak, emang suka aneh tuh SNBP padahal nilai udah bagus. Ya begitulah. Aku juga nggak lolos sih. Aku alhamdulillahnya lolos sih. Kayaknya Olive juga nggak lolos deh. Nah, terus kamu mau ikut jalur SNBP? Iya, ya kamu. Iya, aku juga mau coba jalur SNBP. Gimana besok kalau kita barengan Boleh. Di mana? di SI Surakarta? Ayo, nanti bareng sama Olive juga. Oke ya, kita besok bareng. Emang kamu mau daftar kemana, Ga? Ke ISI Jogja jurusan seni tarik. Satunya? Ke ISI juga tapi di Surakarta jurusan seni murni. Hah? Kamu mau cari masalah sama ayahmu? Udah tahu ayahmu nggak suka seni, malah daftar jurusan seni. Saranku sih, lebih baik kamu pilih jurusan pertama, itu jurusan yang diinginkan ayahmu. Nanti jurusan kedua baru isi, biar ada alasan buat ayahmu. Enggak, aku tuh nggak tertarik sama sekali yang berkaitan dengan jurusan pendidikan. Aku lebih suka seni. Seni tuh keren. Tapi ke, Apa pikir? takutnya nanti ayahmu nggak mau membiayai kamu kuliah di sana. Aku udah cari beasiswa. Semisal ayah udah nggak mau biayain aku bakal tetap tenang. Daripada ribut milih jurusan apa, mending belajar UTBK tuh, biar nggak cuman mimpi bisa masuk kuliahan itu. Iya, aku setuju sih. Ayo belajar. Akhirnya hari penentuan aku masuk kampus. Pilihanku apa enggak? Tapi kamu udah yakin nih mau milih jurusan yang memberontak sama ayahmu? Aku sih udah yakin sama pilihan aku. Aku lebih enjoy kok daripada harus nurutin perintah ayah. Yaudah deh kalau gitu. Intinya sebelum itu kamu berdoa dulu supaya nanti kedepannya bisa jadi pilihan yang terbaik buat kamu. Sama-sama berdoa supaya apa yang kita lakukan akan berkah untuk nanti. Amin. Amin.
selesai juga. Alhamdulillah. Moga-moga kita bisa masuk ke kampus impian kita masing-masing. Amin. Loh, kok kamu di sini? Iya, kok kalian ada di sini? Kan kita emang kuliah di sini sama dapat beasiswa juga di sini. Iya, Ga. Kita dapat beasiswa dari sanggar tari kita. Kita juga milih buat lanjutin kuliah di sini. Oh alah, kalian ternyata mahasiswa di sini. Iya, Ga. Tapi kenapa kalian ada di sini? Kami lagi ngikutin tes SMBT. Kami kebetulan saja milih kampus ini buat ngerjainnya. Oh. Hari ini kan cuma SNBT ya. Apakah Ega lupa kalau sekarang SNBT? Udah, aku cek aja di kamarnya. Loh, Ega nggak ada di kamar. Walah, robot banget ya. Laptop ini kayak mati, tidak bisa dipakai. Apa ini? Ega, gimana kamu? Sini sekarang. Apa ya? Apa maksudnya ini? Kenapa kamu malah tadi isi? Bukannya kamu tahu ayah nggak suka? Ya aku tahu. Aku daftar ya karena aku minat dan suka. Apa salahnya sih? Kamu itu ya dibilangin malah ngeyel. Udah tahu ayah itu nggak pengen kamu hubungan sama dunia seni. Kamu malah ambil kesempatan SNBT buat daftar masuk di sini. Kamu tuh sebenarnya tahu nggak sih? Dasar anak ajar. Pokoknya kamu nggak boleh ambil kuliah ini. Kamu harus terima kuliah yang ditentukan ayah di swasta. Kenapa sih ayah? Kenapa yang selalu megang aku terus? Aku demot ya sama ayah karena selalu batasin aku buat ngelakuin ini itu. Udah kalian berdua, Ega kamu nggak perlu minta ayah seperti itu, dia itu ya kamu. Ada apa sih sebenarnya tadi? Kok ayah sampai marah besar banget sama Ega? Itu loh, kan ayah sudah bilang kalau ayah benar-benar nggak suka kalau dia sampai berhubungan sama hal-hal berbau seni. Ayah benar-benar nggak rela kalau hal itu sampai terjadi. Kenapa saya sampai melarang Ega sampai segitunya? Padahal sebenarnya Ega benar-benar minat sama seni itu. Ya sebenarnya ada sesuatu yang pernah terjadi sih. Pas sebaiknya ayah cerita. Jadi Kue apa teh? kamu belok mas kek kan namanya. Ya lah, tak kira kenapa. Mas kok seneng ganongannya apa ya? Masmu kuwi wis seneng ganong ket kelas 1 SD. Wonge seneng ndeleng ganong ning desa-desa. Ora koyok kue, senengane ndelok TV terus. Loh, ngono ya? Aku jatah nomor TV yang mergo ora ono kegiatan. Wis timbangane ra ono kegiatan, mending kue melu masmu latihan. Masmu kuwi wis entuk juara akeh ket kae. Dadi terima marai kue tok ya wis mesti iso. Yo wis yo. Mas, buat ajari ganongan bisa boleh sampean. Ya ayo Le, tak ajari. Mila obat aku kayak gini. Udah sih nah. Aman ini. Mana ini ya? Ini. Jadi, bos, ada. Nih, foto. Dulu. Pak. Ada. Mana teh? Mas, ini latihan ganong ki seru ya. So, aku ajarin ya, Mas. Nah, timbang ke latihan nomah sampai aku tok, mending ke takjak ning lapangan karo kanca-kancaku. Sisan ke latihan bareng, nek nang kowe seneng iki. Oke Mas, so kapan-kapan ya. Ya, Lel, woi, sopo neh iki sing melu? Dijak sopo neh iki Lel? adikku iki sob. Nalno, iki Fatih adikku. Dene pengen melu latihan.
sadurunge melu latihan, awakmu kudu kenal mek kanca-kancaku teh. Kenalno iki jenenge Ucup. Pemain barongan dekne. Nah iki jenenge Faiz. Pemain juga ganong. Jadi, kowe rene saiki meh melu latihan. Iya mas, aku saiki arep melu latihan. Latihan opo? Aku ndek iki karo Mas Anku diajari bujang ganongan. Rene pelatihan jeneng. Iya mas. Jaga nong iku gak gampang, kudu latihan terus. Soalnya wong gak iso mandek gerane, nek mandek kok malah waktu. Iya mas, yo aku ngerti. Tertarik pengen main barongan bareng. Nek wis pengen latihan barongan tak waring ari budak. Mas, aku paling arep bujang ganongan si ae. Ya wes sok nek pengen latihan barongan tak latih. Tak warai carane ben iso. Oh iya. Aku ajari bujang ganongan ah. Ya rene tak warai. Dan jiko topeng saya. Oh, iya mas. Mas, ini topeng. Aku mau bareng dilek karo Mas Faiz. Ya, latihan. Saiki mas. Ya. Mas. Mas. Gini. Apa ini? Bisa iki penane. Ojo tolong kok, tolong musik. Ayo rene. Ayo, Wak. Baik. Ayo. Oh iso. Jen, gara-gara aku Mas tadi gak enek. Jane nek ndek ingi aku gak melu ngene-ngenean, mesti yo Mas ijo ono tekan saiki. Jan. Lingaren sinau terus. Biasanya barongan ae ngasih lali waktu. Gak, ki opo to ngono kuwi? Gak biasane kowe koyo ngene. Jane ono apa to? Bu, lihat to. Mas saiki gak enek iki gara-gara apa? Ya ora gara-gara barongan jatilan ngono kuwi ya. Wis to, pancen ki wis takdir sing kuwasa. Awak dhewe iki mau menungso biasa sing bakalane balik ning kono. Apa ya, Bu? Nek ra gara-gara seni kuwi mesti masih jono tekan saiki. Apa iki seni? Wes sing sabar. Aja mung gara-gara kejadian kuwi kowe dadi gak semangat blas. Alah Bu, aku saiki arep fokus sinau ben iso dadi wong sukses iso ora bakal melu-melu. Seni ngono kuwi nek. Ya wis lah karepmu, penting aku wis ngandani. Jadi gitu ya Bu cerita. Ayah nih, biar yo merasa bersalah, gak iso melindungi Mas Nasri. Yo sejak itu ya ayah jadi benci hal-hal komodoran seni komodoran. Makanya dari tak larang kayak gitu kan. Bahwa aku bukan hal yang sama kepada Nah, ayah nggak usah merasa sedih. Ayah kan telah melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Tapi yo
merasa bersalah kalau tidak bisa melindungi Mas Andi. Ayah nggak usah merasa bersalah. Menurutku lebih baik ayah menceritakan kepada Ega, menjelaskan tentang motif ayah melarang kamu ke sini. Tapi gimana caranya? Ceritakan kejadian 30 tahun lalu aja kepada Ega, menjelaskan tentang ayah kenapa mau kamu ke sini. Itu teruslah, nanti tak coba nanti ya. Terima kasih ya saran itu. Ya Kak, yang tenang ya. Saya pengen ngomong sama kamu. Alasan ayah gak suka sama pilihan di bidang seni. Jadi kenapa alasannya ya? Ayah itu gak suka seni sebenarnya. Kakak ayah pernah meninggal gara-gara kecelakaan pas latihan jaga. Jadinya ayah tak. Tapi kan barengan sama tari yang Ega ikutin beda jauh. Iya ya, meskipun sama-sama seni, barengan sama tari kan beda jauh. Coba ya lihat dari gerakannya, propertinya itu sudah beda jauh loh ya. Iya, ya tahu. Tapi ya ayah masih takut kalau kejadian itu keulangan. Ega udah bisa jaga diri ayah. Ega bakal hati-hati kalau latihan belum kejadian apa-apa. Ya tetap saja ayah takut kalau apa-apa terjadi. Ega baik-baik aja kalau ayah gitu terus, katanya ayah itu nggak bakal tenang di sana karena beliau tahu kalau ayah di sini tuh hanya sini anaknya asli terhadap beliau. Kalau ayah ikhlas, jadi katanya ayah tuh bakal tenang di sana karena beliau udah tahu kalau ayah itu udah ikhlas sama kejadian. Iya ya, yang Ega katakan itu betul. Ayah pikir-pikir dulu. Baik ayah, setelah Ega tahu alasan kenapa ayah dari sini nggak suka sama seni, Ega bakal terima keputusan ayah mau izinin apa enggak, Ega bakal ikut sama ayah. Udah, ayah mau keluar. Ayah mau berpikir sebentar. Sepertinya perkataan Eka ya ada benarnya juga sih. Kakak dulu yo suka bermain bujang ganong sampai lupa waktu. Eka juga sekarang ya sama seperti kakak, suka banget dengan seni, terutama tari. Sepertinya memang sikap dari kakak sekarang menurun ke Ega. Jika aku melarangnya, mungkin awal menurut, tapi mungkin semakin lama tetap saja kembali menyukai seni dan akan memberontak. Sepertinya memang lebih baik jika diperbolehkan Ega untuk bergelut di bidang seni. Baiklah, itu saja. Ya, sini toh. Iya ya. Setelah ayah pikir-pikir sebentar tadi, udah ayah bolehkan kamu kuliah di sini seni tari itu. Serius? Iya, serius. Tapi kamu harus ingat, kamu harus hati-hati pas latihan supaya nggak terjadi hal yang tadi. Apabila ada kejadian-kejadian kayak gitu yang nggak enak, kamu harus menurunkan. Saya takut terjadi apa-apa lagi setelahnya. Iya ya, ini kan bakal jadi apa-apa kalau Terus sekarang kamu harus daftar ulang. Nanti siapkan berkas-berkasnya dan lain-lain ya. Iya ya, makasih. Akhirnya aku bisa